Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kamu harus memberi mereka makan. Pernah dicitrakan seorang pengemis yang kelaparan meminta makan kepada satu keluarga kaya. Mereka memberi dia sepiring nasi dan sisa lauk, tapi dengan perasaan jengkel dan marah. Walaupun dalam keadaan lapar, ia masih punya harga diri. Pengemis itu mengembalikan makanan itu kepada yang empunya. Pengemis itu lebih lapar akan hati seorang manusia ketimbang lapar akan makanan. Ia lebih membutuhkan seorang manusia yang mempunyai sebuah hati yang penuh pengertian dan cinta kasih terhadap dirinya daripada makanan. Yesus dalam Injil memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak yang sedang kelaparan. Apa yang mereka perbuat? Para murid Yesus malah menganjurkan supaya mereka disuruh pulang oleh Yesus, karena mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap nasib hidup orang banyak itu. Yesus tidak mau mereka kembali dalam keadaan lapar. Nanti mereka mati dalam perjalanan. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid kewalahan karena terlalu mengandalkan kemampuan diri mereka dan kurang melibatkan orang lain yang mungkin mempunyai sesuatu yang bisa dibagikan. Untung bahwa ada seorang anak kecil membawa serta bekalnya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Anak itu menyumbangkan apa yang ada padanya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak.
Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain yang sedang kelaparan dan menderita? Kita tidak punya sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain secara memuaskan. Tetapi, tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, membangun persatuan dan kerukunan, saling menghargai dan menerima satu sama lain sebagai saudara. Karena kita semua adalah ciptaan Allah yang satu dan sama. Kita percaya kepada Allah yang satu dan sama. Kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.